Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arinil haqqa haqqa wa rizqni tibaa wa arinil batila batila wa rizqni istinaba. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu Tito resmi yang sangat saya hormati, ibu-ibu dan juga insya Allah bapak wonten ing rawuh ibu, bapak-bapak yang juga hadir pada kesempatan pagi ini, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bersama bisa silaturahmi di tempat Ibu resmi, dan mungkin setengah tahun yang lalu kami juga lewat pengajian yang lain kami juga hadir di sini. Baru bisa sekarang kami untuk yang kesekian kalinya pertemuan yang sudah pada tentu tidak terlalu lama, paling 1 jam, 1,5 jam, 2 jam nggak apa-apa ya Bu ya. 2 jam sakit deh. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ada manfaatnya untuk kita bersama di dunia dan di akhirat kita, mudah-mudahan. Baiklah, saya akan sebelum masuk ke yang sudah kami kirimkan ke ibu-ibu semuanya lewat Bu Tito, kami akan menyampaikan bahwa ayat pertama di Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir adalah Anas plus ya. Nah, di Anas itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita wangsuli di surat Anas, Anas artinya manusia ya. Lajeng qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, di situ wonten mriku Allah nyebat piyambakipun piyambak, aku adalah Robbinas. Robbi menika ngendikanipun ingkang pinter-pinter bahasa Arab mengandung pengertian pencipta, pendidik, pemelihara. Dados saestunipun sesungguhnya pencipta kita itu adalah Allah, betapapun lewat Bapak Ibu. Kemudian pendidik, anak-anak kita pada pinter-pinter, menawi mangke dipun alembono, putrane pinter-pinter loh, boten pareng ngendika siapa dulu dong ibunya, boten pareng, amargi pendidik yang sesungguhnya adalah Allah, pencipta, pendidik, pemelihara. Putrane bagus-bagus loh, putrane ayu-ayu loh. Oh bapak ayo bagus, ibunya yo ayu kok ya. Yang ngapunten pangandikan kados menika boten parang. Parangipun nggih lajeng pun tanggapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nggih. Lajeng yang ketiga, yang kedua Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah, Robbinas, Malikinas. Malikinas menika penguasa, nggih. Terus Allah yang raja manusia, raja manusia. Lajeng Allah ngendika menapa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sesembahan manusia. Di satu sisi wonten ing hadis junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih raden-raden umat Muhammad menika 60 tahun. Raden-raden yuswanipun menawi Nabi Adam ngoten kok bilih nggih ngendikanipun akad sangat wonten iki ratusan nggih. Ning menawi umat Muhammad nggih namung 60. Nah, lajeng wonten ingkang nggatukaken nyambungaken antawisipun Anas kalau yang terbagi 3 dan 60. Maka lantas ada 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, ngaten nggih Bu nggih, 20 tahun ketiga. Nah, niku. Maka manusia itu pada 20 tahun pertama
menika stressing pun adalah memperhatikan pendidikan. Ngoten nggih. Mila menawi lare-lare umur kalih dosa mandhap nggih. Ingkang pun penggalih ya soal sekolah. Mangke insyaallah kanipun bisa terpasang nanti. Bisa kan nih? Mangke menapa dalam bentuk skema menapa mangke wonten. Ini sementara saat menika kan diawangan dunia nggih mawon. Terus ada 20 tahun pertama menika stressing itu pendidikan. 20 tahun kedua menika sampun kekuasaan arto. Terus pada umur 20 nggih pada sarto mboten kita alit-alitan tak sampun sakit pada 20 tahun kedua. Nah, engken 20 tahun ketiga, jadi umur 40 sampai umur 60 menika kedah sampun ngatosaken ilahinas. Sampun ngatosaken menapa menika menyembah kepada Allah. Ngaten juga sih. Menawi ibu-ibu sak menika yuswanipun Raden pinten Bu? Kalih dosa. Kalau dosa minggat apa kalau dosa mandap? Kalau dosa minggat gitu. Nah, ketika sampun stressingipun sampun kedah beribadah kepada Allah yang sungguh-sungguh. Kok badya nyuwun ngapunten menuntut ilmu jelas tadi pareng ngoten nggih. Menuntut ilmu kan dari buayan sampai yang lahat ngoten nggih. Ning nggih menika kalau menawi ibu-ibu dipun dawuhi sekolah S3 ngoten kasih siap apa mboten? Apa gile ketika ibu nggih menawi dipun dawuhi S3 sampun sampun kadi momong nyuwun ngapunten ngoten nggih. Ning menawi ibadah khusus nggih kula kinten sampun wektalipun ngoten nggih. Alhamdulillah saking menika para rawuh sedaya kula hormati, alhamdulillah Bu Sito resmi sampun nyiapaken ruang pengawasan. Pas menika saya sangat nggih. Mugi-mugi dipun paringi langgeng mugi-mugi ngoten nggih. Pengawasan menika saged menghantarkan kula panjenengan sedaya pada kawontenan ingkang sae lan kala wau nggih boten wonten sanes ra kula panjenengan meskipun badhe suwan kepada Allah pada akhirnya nggih. Nah, kados menapa kemawon raos manah apakah yen ngapunten takut mati atau tidak takut mati, pada akhirnya kok juga mati. Berani mati ataupun tidak berani mati, pada akhirnya mati. Dikehendaki atau tidak kehendaki mati. Namun akhiripun mboten bali Allah. Piantun ingkang paling agung sak donya nggih menika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya nggih situ. Ngoten nggih. Nggih Presiden Indonesia sinten kemawon pada akhirnya nggih situ. Yun ngapunten kula nek nyebat anu nggih Bu Sita Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngapunten ingkang menika sedherekipun Bu Sita piyambak kelak lan kula nggih kumut menyaksikan Jogja Imogiri mboten wonten napa nggih tempat ingkang selo ngoten niku mboten wonten nggih. Wah rakyat sedaya menyaksikan ngoten nggih. Nggih pangapunten. Nggih akhiripun dipun timbali apa. Nah, menapa malih kula panjenengan sedaya maksud kula ngoten nggih. Mesti pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalanipun menika Bu. Persoalanipun wafat kita itu husnul khotimah menapa setunggalipun suul khotimah. Menika ingkang saestu dados pikiran kula panjenengan sedaya. Kedah dados pikiran kula panjenengan sedaya. Nah, bila saking menika para rawuh sedaya ingkang kula hormati, samu kangge ikuti bali Allah menika perlu sangat. Kula nyuwun ngapunten. Ambilkan kopi. Ngapunten ya Bu nggih. Kula rumiyin sekolahipun mboten ketan mboten lancar menika wonten psikologi nggih Bu. Wonten ilmu jiwa.
Nah, di jiwa kita itu ada sebuah buku sepaling menika alam sadar, menika alam tidak sadar. Ning saderengipun menika kula tes rumiyin niki mawon Bu. Yen ngapunten kula ngetes ibu mriki nggih. Kok dites riyen ya. Nyuwun buku kula panjenengan tampi, caranipun nampi bebas. Caranipun nampi bebas. Betul perlu wah mau bebek Pak Harun loro-loro. Ora betul perlu. Pokokipun mangke kula lungi terus di cepeng ngoten mawon nggih. Sekedar itu. Nggih, monggo. Ini baru sadar-sadar dulu. Apa lega. Apa dia? Sampun lajeng kula tak iki. Monggo tampi Bu. Pun tampi ngene nilai Bu nggih. Pun bebas tampi ini pun bebas. Nggih, sampun. Kula pun trios bebas lho nggih. Niki kula kenal niki. Sekedar. Bukan gitu nanya, pokoknya bebas kan bebas. Nah, kan ya. Menika wau nanti ini pun wonten ingkang mawi asta kiwa menapa mboten? Mboten. Padahal kula pun konsul langsung gitu. Yen nampi carane bebas. Kula mboten lara-lara pun. Disaut nang tangan kiwa ngoten sakjane wau nggih purun sakjane. Mboten nesu kula. Nek rak sedaya mawi asta kiwa, asta tangan sedaya gitu. Nggih. Ateges kula yakin ibu-ibu menika mila menawi nampi menapa-menapa kulinten mawi seneng. Nah, ada nggih. Enggak pernah pakai gitu. Nggih, paham nggih? Nah, lajeng konstruksi jiwa kita. Menika alam sadar. Menika alam tidak sadar, Anda menika. Alam tidak sadar. Ada nggih? Nah, lajeng panjenengan maos menika sadar menika mlebet wonten alam sadar menika. Lajeng mriki mangke wonten kontrol. Sakjane kula niku nggih nek tenane ngono kenging panganan sakniki. Sakjane lho. Pengen ngombe sakniki barang. Nek ra diriku. Terus kula kontrol niki kula kontrol. Purun ra bangun nek mak saiki. Ngaten nggih. Mak saiki ra bangun. Mereka dibun kontrol. Sedang para rawuh saya, lawan sendiri menika alam sadar, menika alam tidak sadar. Rikala peristiwa SD panjenengan sekolah dasar, kinten-kinten kemutan sedaya menapa mboten? Sebagian. Banyak yang dilupakan kan nggih? Ah, dilupakan itu kula mutaken lho nggih. Dilupakan itu tidak hilang, tapi masuk ke alam bawah sadar. Masuk ke alam bawah sadar. Kula mutaken menika. Panjenengan meresani TV masuk alam bawah sadar. Mboten nonton sing ical mboten nonton. Panjenengan nampi handphone nggih sedoyolah kehidupan ini masuk di alam sadar, kemudian masuk di bawah sadar, tapi tidak ada yang hilang. Dan bahkan, yang ngapunten dalam hidup kita sesungguhnya banyak dikendalikan oleh alam sadar atau bawah sadar. Malah dikembalikan banyak bawah sadar. Nah, bawah sadar ini kalau kontrolnya lemah keluar dalam bentuk mimpi, dalam bentuk melindur. Prison lindur nggih, mengigau. Lah, ingkang gawat menika menawi badhe sedo. Kesandung. Sanesipun kesandung. Dek makan yantun sami tutukipun mulutnya ngendika menapa mboten nek kesandung. Terus ngendika pripun? Innalillahi itu sing sae. Sing mboten sae pripun? Aduh. Nggih, wahing ngoten maos napa wahing? Alhamdulillah. Nek sing maos sing elik wonten napa mboten? Contone pripun?
Oh, Bapak Ibu, ingin kula miris Bu, ingin kula miris. Ketika menjelang kematian, kontrol ini lemah dan ketidaksadaran ini keluar. Lah, nopo sing medal Bu? La ilaha illallah. Menapa ora sama nate mireng niku kucinge ndi sakaratul maut niku. Jadi pakani. Kalau mireng yang Mbak, kucinge ndi. Asal kula namung dipun ceriosi, jari endi. Wong ki Mbak pun dodol jari. Oh, kebiasaan ya. Kebiasaan. Menika lho Bu nggih. Ingkang monggo umpam kula panjenengan tasih pun paringi wekdal kalian Allah, menika dipun isi ingkang sak sae-saenipun. Insyaallah. Kata-kata ibu. Yang ngapunten Bu Sita wonten penyanyi badhe sida niku nggih kan nyanyek dhisik. Menapa menapa nanti kalau dia pengarang lagu itu kalau nggak salah waktu itu gitu. Terus sampun ngantos dipun pestani gitu ya, disangka hadisipun mila wonten nggih siapa yang wafat mengucapkan la ilaha illallah surga. Gampang. Saiki lho urip sak kepenake wae. Besok nek arep mati la ilaha illallah. Oh, pada gampang. Soalipun menika mangke balapan fungsi kekuatan mriki menika. Balapan medal menika. Nah, kira saking menika masul ibu-ibu, bapak-bapak yang kula hormati, saestu menika nggih dados perhatian kula dia iki. Dados boten ateges kula menawi pengawasan mesti menika nggih pengajaran nggih harapan iya bahwa kita ndonga menamini boten menapa-menapa nggih. Mudah-mudahan pada saatnya kita nanti dipanggil oleh Allah, kita semua terpanggil dengan husnul khotimah. Nah, para rawuh sedaya dados maka insyaallah badhe kita tampilaken lan saestunipun Bu panjenengan menika ilmu agami sampun kuatah sangat Bu. Nggih. Sampun kathah, insyaallah sampun kathah Bu. Lan saged kathah. Gampil kathah. Lah sampun lewat menika, lewat handphone menika Bu. Badhe mirsani napa-napa wonten Bu. Mangke badhe kita tampilaken insyaallah mugi lancar. Nggih menika kados pundi piyantun ingkang seda mendadak. Ngaten menika nggih. Seda pas salat wonten menapa mboten Bu? Masyaallah. Ngoten nggih. Lah pas jamaah seda. Pas dari pengawasan ngoten seda saged napa mboten Bu? Umpami mangke kondur wonten ingkang seda panjenengan seda upami lho Bu. Mboten bedani lho iki. Umpami mangke kondur seda kula badhe tamat Bu. Kinten-kinten kula panjenengan menawi mangke kondur seda mangke mlebet sedane Pak Dosedo mlebet swarga napa neraka ketok. Ingkang mantep mlebet swarga kula suwun ngacung. Ingkang nginggil. Pon mantep nggih, mantep mlebet swarga nggih. Sing mboten ngacung mboten mantep nggih. Nggih, sampun. Belum tahu kok ya. Nggih, ingin mantep mlebet swarga bareng ingkang ragu-ragu nggih bareng ngoten nggih. Pertanyaan saya tadi dari Gunung Kidul, wah, lo berangkat itu jam berapa nih? Jam 7:04. Panjenengan tidak ikut jam pinten mau Bu? Wah, kalau berangkatnya lebih pagi saya, cuma terlambat sampai di sini. Nyun pangapunten. Pulau Wau sampai Gunung Kidul di sangu lho Bu. Nah, ngaten nggih. Ya, sangu warni-warni wau. Iya. Kalau kalian simak pulau, nih gawa petang nih, gawa air aqua dan sebagainya. Jadi kalau sama Bu, ya tak? Sak menika pulau panjenengan wonten donya badhe mlebet swarga perlu sangu menapa mboten? Sangunipun arta daharan atau ganjaran? Pertanyaan saya tolong dijawab dengan mantap juga. Apakah sangu pahala untuk masuk surga panjenengan sampun cekat? Lah kok badhe situ.
Betul napa-napa nggih niki kalih gemujeng ning prihatin lho nggih. Jangan ketawa tapi tidak prihatin ngoten nggih. Orang gemujeng betul napa. Kami seneng nek pengawasan itu sahur mano ngoten menika lajeng gemujeng betul napa-napa. Tapi ya dalam konteks ini kita prihatin gitu. Ya kalau kita dimasukkan ke surganya Allah. Kalau tidak yang demikian, nah menika nggih. Nah bila saking menika monggo alhamdulillah kula panjenengan tasih wonten wekdal menawi Firaun itu pernah katakanlah mengucapkan syahadat tapi sudah terlambat. Ngoten nggih. Sampun prisa nggih. Dalam konteks Firaun sudah terlambat. Meskipun belum mati sebetulnya. Ini sampun terlambat. Ah, kula panjenengan alhamdulillah tasih wekdalipun tasih ngamutat. Menapa mugi-mugi tasih dangu mugi-mugi nggih Bu nggih. Sing prisa nggih namung Allah lho nggih. Mugi dangu. Lah monggo kula panjenengan sareng-sareng mempersiapkan menika nggih. Mempersiapkan untuk hari-hari yang pasti datang menika nggih, pasti datang. Nah, para rawuh sedaya menawi sekedhik ingkang kula lampahi nggih. Nggih antawisipun menawi pepanggihan lajeng mangke badhe sepisah nggih salaman. Lajeng muga-muga Pak dhewe husnul khotimah ya. Amin. Langkung ngaten menika nggih. Dados boten perlu kula kinten usia panjenengan muga-muga bisnisé laris ya awake dhewe ya. Kula kinten langkung penting husnul khotimahipun ngoten nggih. Bisnis sak sampun mlampah nggih to. Sampun mlampah, sampun dangu mlampah sekeca. Ah, ingkang dereng dumugi lan mesti dumugi ngoten nggih. Menika kula panjenengan dipun timbali Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para rawuh sedaya kula panjenengan sampun prisa bilih menawi sampun seda nyuwun ngapunten sedaya ilen-ilen ganjaran ngoten nggih. Ilen-ilen ganjaran apa? Jalan pahala sudah terhenti. Nggih nyuwun pangapunten sudah terhenti, kalau sudah cukup ya nggak apa-apa, atau malah barangkali berlebih itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau belum cukup, nah menika nggih. Nah alhamdulillah Allah ingkang Maha Agung tasih kersa nyukani wedi kangge kula panjenengan sedaya. Kula mboten apal urut-urutane nggih, ning anak yang saleh, ngaten sampun prisa nggih. Lajeng menapa? Amal jariah, kemudian ilmu ya. Kami itu antara putra dan putri itu campur Bu. Tapi saya tidak ada niat menyalahkan para pendahulu, tidak gitu ya. Karena beliau sudah beramal soleh yang terbaik lah menurut saya. Tapi memang mainstreamnya konsep di sini itu memang keluarga kami itu keluarga sendiri itu senang mendirikan tempat pendidikan itu. Nah kemudian kalau tempat pendidikan yang ada kan biasa kan campur putra putri itu gitu ya. Maka ketika awal mendirikan pesantren Al-Hikmah itu pun juga putra sama putri dicampur juga. Dan kami nyaman-nyaman saja waktu itu gitu ya. Tapi bersama berjalannya waktu bagaimanapun juga ya kami dapat ilmu tambahan. Putra sama putri itu hendaknya agak dipisahkan dan sebagainya. Kemudian perkembangan handphone, dulu belum ada handphone, sekarang ada handphone. Waktu ada handphone pengaruhnya seperti itu, putra putri campur gitu. Lah lantas ini kira-kira perasaan anak-anak seperti apa gitu. Nah kami membayangkan itu ya kacau lah gitu nanti. Wong amargi tidak manut Allah dan Rasul gitu ya kira-kira. Tapi kalau dulu sih mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang jadi masalah gitu. Maka kami lantas para pengurus ada keinginan kuat untuk memisahkan Fitri agak lebih jauh sekitar 400 meter dari yang sekarang, yang putra barangkali nanti di tempat yang lama. Alhamdulillah sudah berapa meter itu yang kita punya itu yang kita beli? 1 hektar. Sudah 1 hektar sudah ada yang calonnya yang akan kami tempati untuk santri putri, dan kemudian sudah ada masjidnya, masjid utama 485 juta. Alhamdulillah yang bangun teman saya SMA, Masya Allah.
seorang pilot dia, pilot Garuda dan punya tabungan. Dan kemudian berapa toh Mas Harun bangunnya? Ya sekitar 400-500an. Kalau itu saya sendiri saja. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian adiknya teman saya itu Serambi yang utara 185 juta juga sendirian. Yang belum dibangun Serambi Selatan 185 juta, Serambi Timur sekitar 400 juta. Nah itu untuk masjidnya. Sementara untuk asrama, untuk menikah, sekolahan dan sebagainya belum sempat kami menggali dana. Tapi kembali, seandainya memang nanti alhamdulillah dari pengajian di Busita Resmi ini nanti juga ada yang mau bantukan kepada kami untuk beli tanah, karena alhamdulillah tanah 1 meter masih 75.000 masih bisa ya. Lebih sedikit juga ada nanti. Nah itulah barangkali yang kami harus apresiasi gitu ya kepada Ibu, dikaitkan dengan apa yang kami isikan tadi. Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita wafat, kalau kita di akhirat pilihannya tinggal 2 gitu ya, surga atau neraka. Menawi wonten neraka adosipun boten kiyat nggih ta, gak kuat kita masuk neraka. Muhammad Ali itu punya langkah yang bagus sekali, kemana-mana bawa rokok sama korek, kemana-mana. Apa yang dilakukan bukan untuk dirokok, tapi lantas kalau dia pengen maksiat dalam bentuk apapun, kemudian rokok itu dihidupkan sumet, kemudian dikenakan di tangan atau di mana lah. Ayo kali kamu masih mau maksiat terus, kuat kamu menahan nerakanya Allah. Ya sudah, barang tentu mesin pun bukan biasa punya. Ya kemudian diletakkan. Yang di Indonesia, kata yang membawa rokok mana-mana, kata bunyi. Tapi rokoknya buat apa tuh? Di rokok itu. Nah ini bedanya Muhammad Ali dengan orang Indonesia. Kalau Muhammad Ali ada niatan suci gitu untuk mengingatkan dirinya sendiri, ya, bahwa kita nggak kuat, ya. Masuk neraka itu kita sama sekali tidak kuat. Nah untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya satu-satunya tempat kita doa lagi nggak apa-apa ya Bu ya. Semoga yang hadir di pengajian ini dan keluarganya, termasuk saya dan keluarga, pasti masuk surga mudah-mudahan. Ini kan bukan pernyataan sombong Bu ya, bukan pernyataan sombong, tapi kita ketakutan gitu tuh ya, ketakutan kalau kita itu masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nabi wonten pangandikan ing mboten sae, ada hal-hal yang tidak baik dipun senggai, direspon dengan naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Dan tadi pasti, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, pasti masuk surga. Ini kok harapan kita bersama-sama. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Sedoyo, mari kita teruskan ibadah kita yang kita bisa. Soalipun yang wajib ya memang nggak bisa ditawar gitu ya, yang wajib. Kemudian yang sunnah kan banyak sekali Bu. Yang sunnah banyak sekali. Katakanlah misalnya sholat jamaah saja. Mohon maaf, tak mundur lagi Bu. Salah satu ustadz di tempat kami itu ngendika begini, saya setuju itu. Mas Harun, sakjane loh. Kalau kita itu mau mengamalkan ilmu yang kita miliki saja, sudah cukup kok membuat masuk surga. Lawang sulit, ya, kami ulangi. Seharusnya, semestinya Pak Harun, kalau kita ini tahu, gitu ya, kalau kita ini mau mengamalkan ilmu yang kita miliki, sudah masuk surga Mas Harun.
Panjenengan sampun dom menapa tasih bingung. Kita itu kalau kita kan sudah punya ilmu agama Islam, sudah punya, coba. Nah, yang kita punya itu diamalkan, masuk surga enggak Allah? Amin. Iya. Betapa tidak. Sekarang soal sholat jamaah saja. Sholat jamaah dengan sholat sendiri lebih baik sholat jamaah. Ilmu itu sudah kita miliki atau belum? Sudah, itu diamalkan saja. Ayo. Siap. Kinten-kinten kira-kira dengan sholat jamaah itu membuat pahala kita banyak sekali, bisa tidak itu? Bisa. Tapi alhamdulillah sudah konsekuen kita amalkan atau belum kita amalkan? Nah, itu masalahnya. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kami itu sebetulnya kalau kita sudah tahu, sudah mengamalkan ilmu yang kita miliki, insya Allah masuk surga enggak? Nah, mari kita uraikan ya tentang sholat itu jelas sesuatu yang wajib ya. Ketika kita sholat sendiri pahalanya 10. Menawi kula panjenengan kita sholat jamaah pahalanya jadi berapa? 220. Berapa? 270. 27 atau kali 27? Kali 27 jadinya 270. Pohon apa yang saya kemukakan nanti dikonsultasikan dengan yang lebih ahli ya. Menurut saya derajat itu bukan kali tapi pangkat. Jadi kalau rumiyin pelajaran aljabar ini kan loh. Jadi matematika aljabar. Jadi menurut yang saya pahami derajat itu bukan kali tapi pangkat. Maka kembali ketika kita sholat sendiri 10 pangkat 27. Masya Allah. Pas rinding kula. Jadi itu 10 dikali 10 kali 10 kali 10 sampai 27. Nolipun 27 niku miliar triliun napa-napa? Triliun. Bae pun bae triliun. Triliun. Lah persoalanipun ngoten, menawi kula panjenengan boten jamaah niku kesimpulannya rugi besar atau rugi kecil? Besar. Ini kok maksud kula nggih. Dados mila sak ngertos kula ibu putri salat wonten dalem pareng. Tetapi saya ini pun malah wonten dalem ngoten nggih. Kalau tidak ada situasi khusus, artinya barangkali malah diajak suami, dan sebagainya, nanti ada pertimbangan khusus gitu. Ning sak ngertos kula ibu-ibu dipun parengaken ngoten nggih wonten dalem. Ning menika turut pamanggi kula saenipun tetep kedah jamaah. Tetap awal waktu, ngoten nggih Bu nggih. Cuma di masjidnya saja lah yang dikurangi. Kalau putra memang harus ke masjid dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mila saking menika ibu-ibu ingin kula hormati, monggo soal sholat menika dipun saestoni. Sak menika mbok bilih ibu remen bantu piantun sanes mawi daharan. Paminipun wonten nggih Jumat berkah ngoten menika nggih dan sebagainya. Sak menika sampun sami remen upami lho menika nggih. Nggih mboten saged tebih dusita kemawon. Sak menika sawek ngamalaken menika nyiapaken unjukan menika nggih. Nah, kula wangsul pada cerita ning saestu lho menika nggih. Nyuwun ngapunten ibu-ibu sampun prisa pelacur yang memberi air kepada anjing. Kemudian gitu nggih. Pun kemudian nggih kula bablaske sithik nggih. Jadi zaman Rasul dulu itu ada pelacur, yes, yeah. Pelacur menika lajeng badhe pados toya mau cari air di apalah namanya di sana, yeah. Pokoknya di telaga kecil gitu. Nah tiba-tiba ada anjing yang sangat kehausan. Lajeng pelacur menika ada rasa iba besar, kemudian mengambil rumpahipun pun pendekakan toya lajeng diberikan kepada
sekawon kula wau. Dan sekawon wau mujuk napa ngombe? Ngombe. Sekawon wau minum, tapi bahasa Indonesia iki. Lajeng akhiripun sehat. Nah, amal yang baik dari pelacur ini dilaporkan ke Rasul, kan aneh gitu. Wong elek kok beramal soleh ngoten niku nggih. Nah, disampaikan ke Rasul, Rasul ngendika sesuk dheweke dosane diampura karo Allah. Masyaallah. Ngoten nggih. Nah, terus para rawuh sedaya namung nyukani tujuan air minum kepada sekawon, dosanya hilang. Nah, air menika air saged pun gantos daharan saged lho nggih. Terus dalam memahami Quran, hadis, insyaallah wonten mangke ingkang pun sebat kias ngoten nggih. Terus tujuan dipun gantos daharan menurut kula saged ngoten nggih. Nah, sinten kemawon siapa saja yang membantu orang lain dengan air tadi, insya Allah dosanya dimaafkan oleh Allah. Kalau Wangsul Busito memberi kesempatan pengawasan kasih panjenengan, dipun siapakan unjukan daharan, wah, masya Allah. Ini aku kan omongan kula rada kasar. Ingin monggo kula panjenengan tak sanes pelacur, gitu. Lajeng ingin pun sukani ujuan sanes segawon. Ini kasar iki nggih. Ning bek cetha ngoten lho, Bu. Ngoten maksud kula nggih. Kadang-kadang nek lembut-lembut ngoten niku malah dadi mboten cetha ya ngoten nggih. Makanya ini dipercetha. Dipercetakan. Jadi kalau kita membantu orang lain air minum ataupun makanan, masya Allah, dosa kula panjenengan insya Allah dipun apunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Mila nggih, monggo dipun lajengaken ngoten nggih. Seandainya Bapak Ibu ya sudah biasalah memberi ke tetangga gitu nggih. Tetangga perlu kita beri. Malah wonten hadis ngoten lho. Tidak sempurna iman seseorang seandainya dia tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Apal banget kalau terjemahannya. Tidak sempurna iman seseorang seandainya dia tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Padahal ahli fikih itu kalau tetangga itu 70 rumah, Bu. Dan ada yang mempraktekkan, Bu. Orang zaman dulu sebelum tidur dia keliling dulu. Iya, keliling dulu. Siapa ya yang belum makan, siapa ya yang masih lapar, siapa ya? Enggak. Kemudian sudah barang tentu kalau dia sudah tidak lapar ya dia baru tidur. Tapi kalau belum ya dia usahakan untuk dia beri. Nah, mereka wonten piantun zaman rumiyin ingkang begitu konsekwennya mengamalkan hadis itu dengan cara yang seperti itu. Pokoknya pun semoga beramal soleh apa saja lah, ya, beramal soleh apa saja. Contoh malih yang ngapunten menawi mem-meman ngoten kula angket biasane pun. Ning iki mboten gandeng. Mboten mem. Mboten kula angket. Namun kula tanggeti kemawon. Kula panjenengan menawi istighfar satu hari rata-rata berapa kali? Silakan unjuk jari niku. Satu hari rata-rata berapa kali? Ya kinten-kinten kemawon. 15. Jadi setelah sholat 3 kali sholat Y. Berapa? Rata-rata berapa setelah sholat? Istighfar. Berapa itu? Minimal kan pokoknya sholat 5 kali dulu ya. Sholat 5 kali kan 15 ya. 30 itu 6 kali 5 gitu kira-kira. Sanesipun malih. Nggih buat kula bedhekke nggih. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari itu pembaca istighfar 100 kali. Ingkang mongko Nabi kita menika sok dosa menapa mboten? Tidak. Maksum, dijamin oleh Allah. Begitu ada keinginan dosa saja nggak ada. Tapi andai kata sekali waktu ada keinginan
keinginan dosa lu ada kata lu itu ya, langsung dihat sama Allah. Jadi Rasul kita tidak pernah dosa. Sehari istighfar 100 kali. Kalau panjenengan nglampahi dosa sampai dinten wonten napa mboten wonten? Sekedhik menapa kata napa kata sangat. Nah, istighfaripun saenipun berapa? Berapa istighfaripun? Harus minimal 100, harus lebih dari 100. Lebih dari 100 lajeng saya kata mungkin di sekitar Al-Aqaf ayat berapa? Surat Al-Aqaf Rabbi a'udzni nomor berapa? Itu ya? Ini ya? Bisa? Tersebarnya tak wacan ya Mas Bayu. Monggo ingkang anu sampun kepanggih surat Al-Ahqaf ayat 15. Ingin boten saged meresani mriki. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40, 40 berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Dados para rawuh, menawi yuswa kita sampun 40, umur kita sudah 40, kita dianjurkan membaca doa ini dan mengejar isinya. Sudah barang tentu tidak sekedar membaca saja, tapi mengejar isinya. Kalau kita sampun kata ingin hafal, monggo ingin hafal sareng-sareng kalian kula. Robbi auzi'ni an asykura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sedaya sampun hafal menapa wonten ingkang dereng hafal? Ingkang dereng hafal mbok pilih yuswanipun kirang saking kawan dosa. Niki basa Jawane nyemoni ngoten nggih. Nggih. Mugi-mugi lajeng pun hafalaken nggih Bu nggih. Nggih, karena 20 tahun pertama tadi memang pendidikan. 20 tahun kedua bisnis, membangun kerajaan. Iyalah. Kita untuk akhirat harus mempersiapkan dunia, ngoten nggih. Lan kita kita menungso perlu daharan, perlu bensin, ya bolehlah itu bisnis. Lajeng 40 ke atas pun bisnis juga boleh. Neng ampun lali blas, ngoten lho nggih. Bahwa Masya Allah 20 tahun lagi lah, 60-an lah, 60 sekian barangkali diperbanyak sama Allah, ya nanti akan ditimbali Allah gitu. Dados menawi kula panjenengan yuswa 50, ngoten ya namung kirang 12 tahun, gitu Bu. 58 kirang pinten Bu? Kali tahun. Pas widak berarti nipun pas kantun esuk napa sore, ngoten ta? Jadi ta? Widak gangsal, ya alhamdulillah dipucukani bonus, gitu ta? Gangsal tahun. Sampai 80, Pak. Gimana Bu? Sampai 80. Oh iyalah. Tapi nanti semakin ke atas itu ya mana ya susah. Apa itu gerak kita juga terbatas juga gitu ya.
Ya terserah Allah lah ya, terserah Allah. Tapi intinya saya kira kita harus tadi terjemahnya lagi Mas Bayu, terjemahnya lagi. Menikah. Terjemahnya tadi ke atas. Ya Tuhanku, ini Bu, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh, dan supaya aku berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Terus ngaten Bu, Allah ngapunten Bu, kula umure kok tiba-tiba pun sudah tiba to. Kula wastani nggih netes tigang dosa ngoten niku. Kula menawi panggih rencang-rencang SMA niku kok koyoke nggih SMA baru kemarin lah. Kemarin ya betul. Rasanya itu ya. Tapi ternyata udah 63 ya Allah. Seperti umurnya Rasul gitu ya. Jadi nek ditimbali sak wayah-wayah nggih pun wekdale kata. Nah, ini Bu. Ya Allah, panjenengan katosaken. Empatlah memberi aku nikmat banyak sekali. Nyuwun ngapunten fisik saya yang normal kan nggih Bu nggih. Nggih. Lajeng kula mboten edan. Lanjut to. Teng lereng mriku akeh yang Stres. anjing. Wah, Masya Allah, kata sangat ini edan kan nggih. Lah, kula panjenengan alhamdulillah saya kemawon. Kamu tak kasih jodoh. Nggih, kamu tak kasih anak, kamu tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih. Lantas amaliyah kamu apa? Ngaten menika. Mangke Bu Sito saged nambah-nambah. Pak Ismail nggih Bu nggih. Sing Jalan Malioboro menika nggih. Masya Allah. SMK Giwangan menika pun sing bayari kula mongkosi kula. Wekdal semonten Pak Ismail Terangbulan. Nggih Terangbulan 800 juta. Miliar. Nah, saat ini miliar rupiah. Warna yang di Wirolaya. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo bertanya-tanya terus kepada Allah. Allah sudah memberi aku nikmat banyak sekali. Apa yang harus saya lakukan? Pak Dahlan sekedar rektor UIN, piyambakipun mesti punya jatah khatam Quran. Yang istimewa di sini Bu, ketika jatahnya itu belum diselesaikan, dia masuk ke hotel, baca Quran untuk menyelesaikan menghatamkan jatah yang sudah. Pak, sini dia Dahlan, ya ini Dahlan, Pak ya ini Dahlan. Pulau gada anu Bu, gada catatan radi kata hamba-hamba Allah yang istimewa ngoten menika Bu. Pak Anwar menika pedagang sepatu pasar Beringharjo niki sampun sedo. Ya baik pun serius sekalian kula, Mas Harun, tiap 100 meter di Jogja akan saya dirikan masjid. Kan di sampun pun apa ibu? Kula nggih tumut, saya tumut 2 masjid paling boten. Atau sipun kula ikut di dalamnya. Ya baik pun, wah menika cakar ayam. Pondasipun menika nggih. Tiap 100 meter, lajeng kula radi nyuwun ngapunten radi ngeyel sekedhik kula. Loh, Pak, kan masjid sudah terlalu banyak. Nanti paling juga ada isinya. Loh, pripun to Mas Harun? Kalau ngaten niku. Pripun to Mas Harun? Ya mboten mungkin to masjid dienggo dansa-dansi ngono. Kalian kula mboten. Ya kula lajeng pentil kemawon. Ya. Atau sipun mila dia concern gitu ya. Untuk ya ibaratnya tawon itu lebah itu membuat wadahnya, rumahnya gitu ya. Perkara isinya ya orang lain sajalah bukan saya. Nggih, dados wonten menika. Lajeng wonten Pak Harto naminipun kelersan tangga kula. Menawi dalu menika iktikaf 4 masjid lah. 4 masjid. Iku mongko ngendikanipun garwane kalih. 4 masjid. Dados wonten mriki jak piyambakipun salat tahajud pindah mangke tenggen masjid kula. Terus mangke pindah ke Mangguyudan, minggat teng Mbak Aib mungkin tahu Komarudin muter gitu. 1 malam 4 masjid tahajud.
Yang aku tekniki dalam rangka menikah lho Ibu. Berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat. Terus niki pun game point lho, ngoten lho nggih. Sampun saat-saat akhir dan setelah itu nggak ada waktu lagi. Nggih. Amila monggo bertanya-tanya terus kepada Allah. Ya Allah, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat. Nah, Gus Sito menika cara mensyukuri nikmat nimbali panjenengan sedaya menika. Upayipun biar ngoten nggih. Sekeca lajeng ngawontenaken pengawasan. Ini kan salah satu bentuk mensyukuri nikmat gitu. Kok pilih beliau kula panjenengan ra langkung alit timbang menika ngoten nggih. Menika biar gitu. Nah, saged kangge pengawasan. Lajeng sanes-sanesipun ingkang saged dalem aturaken mangke menawi kemutan nggih kula dumugakaken. Ning kala wau insyaallah penting sangat karena nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita nggak bisa ngitung. Coba nggih kula nyebat ngoten nggih mawon bahwa sekarang daya tarik bumi sedang berlangsung di rumah ini. Omongan kula nika leres napa mboten? Andai kata daya tarik bumi ini dihilangkan sama Allah, kalau panjenengan posisinya pun pripun? Pun karu-karuan niku kalau ngaji niku. Pedange barang mutah kabeh. Mutah ora deh. Alhamdulillah yang satu itu panjenengan mau mesti betul menggali tentang daya tarik bumi kita. Saya cuma mau membuktikan bahwa kita ini nggak bisa ngitung-ngitung nikmatnya Allah. Untuk nggak gempa, gitu aja lah gitu ya. Ketika gempa Bantul, kami kan di ler Ratia, jadi sampun bukan kantor-kantoran mereka, gitu. Nah, alhamdulillah di sini nggak gempa, jadi kita tenang-tenang saja. Nah, bila saking menikah, monggo bertanya-tanya kepada Allah, Robbi auzi'ni an asyura nikmataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solikan tardohu wa asrikli fiduriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ayat berikutnya Mas Bayu, ayat berikutnya sampun. Ayat berikutnya terjemahnya saja. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan mereka. Dan kami terima dari mereka amal yang baik. Kalau badhe tanglebu, amal kita itu semuanya pasti diterima atau ada kemungkinan tidak diterima? Ada kemungkinan. Tapi orang-orang yang bersedia berdoa Robbi auzi'ni, insya Allah akan diterima. Dipun ngaten mawon. Yang kersa membaca doa tadi akan diterima. Ada menika? Yang telah mereka kerjakan. Oh nggih. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kula panjenengan adosipun gadah dosa menapa mboten gadah dosa? Kalau boleh memilih, kita milih punya dosa yang kecil atau yang besar? Yang kecil tapi tidak dimaafkan Allah, yang besar tapi dimaafkan Allah. Milih yang pundi? Milih yang dimaafkan. Saya rubah kata-katanya. Ibu Sito pinter soal puisi gitu. Tidak ada lagi artinya dosa besar seandainya Allah sudi memaafkan. Sangat berarti sebuah dosa betapapun kecil seandainya Allah tidak sudi memaafkan. Maka harapan satu-satunya kita, karena kita mesti dengan dosa adalah semoga pasti dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula sampun nate sakit menika 5,5 bulan mboten maem di situ. Lajeng mboten maem mboten apa sih pun ketika maem setunggal sendok kemawon sampun mungkuk-mungkuk, air 1 gelas putih aja sudah nggak bisa masuk. Dan saya sepertinya sudah mau mati. Istri saya nungguin terus, Bu. Istri saya nungguin terus. Kemudian rasanya saya mau mati, rasanya sudah mau.
Untuk saya loh ya, untuk panjenengan nanti boleh jadi beda. Untuk saya takut mati karena dosa saya masih banyak sekali dan pahala saya belum banyak. Dan waktu itu saya menemukan kata mutiara yang insya Allah sangat benar, mudah-mudahan dan baik sekali. Kalau kita mundur sedikit, kalau kita di kantor kelurahan, barangkali kan motivasinya kebutuhan pokok kita manusia, kan kelurahan makanan, pakaian, tapi ternyata Bu, pengalaman pulau, kebutuhan pokok manusia dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Laras apa betul? Yes. Panjenengan tabungan pakaian satu kali pakaian 5 juta bisa tidak? Bisa kalau mampu. Jadi kalau mampu. Ini Allah nanti kok buat pakaian mau 5 juta rata aku rodos aku. Iya. Pripun sih nek ngoten niku? Rumah 2 miliar 3 miliar bisa tidak? Bisa kalau mampu. Ning nggone ra bakal tak aku rodos aku. Bisa tidak? Ya toh? Dahar yes, ngal kali dahar 1.000 ngoten kan nggih, saged-saged ki ngoten. Anu sop ilat sop ilat burung puyuh ngoten. Dadi larang sanget ya begitu. Itu tapi Allah juga menyatakan orang apura dosamu habis kita. Nggih ta? Ning menawi menapa kemawon sugih nggih pareng, priyabung nggih pareng, lajeng nggih mboten sugih nggih mboten napa-napa dan sebagainya. Ning Allah dosamu tak apura. Bismillah lajeng baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam permaafan. Menika Bu, panjenengan emut-emut nggih bahwa kebutuhan pokok manusia dimaafkan Allah. Pun pripun carane lah nggih. Goleki cara agar kita ini dimaafkan Allah. Ya kecil tapi tidak dimaafkan ya jadi masalah ya. Nggih ta? Nggih. Nah, untuk itu monggo menika saderengipun ora sampun wonten ayat hendaknya kamu mendoa kan nggih. Nah, menika dipun waos. Kami ampuni kesalahan mereka bersama penghuni surga. Masya Allah. Dados menawi apal donga menika lan mboten namung apal lho nggih, ning mengamalkan isinya lho nggih, akan jadi penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, demikian nggih. Dados surat Al-Ahqaf menika penting sangat. Ini tadi yang berapa dinaikkan tadi Mas Bayu. Ini yang ke-7. Iya. Gimana? Yang ke-7. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal yang baik. Sampun nggih. Nggih. Terus untuk menikah saged insyaallah. Kalau lagunya ada enggak? Ini lagunya tak kirim di bawah. Anu nggih, sekali-sekali mari lagu mboten apa-apa nggih. Kali karo tak ngombe, Bu. Apa? Ibu monggo badhe nunjuk, badhe dahar. Kalian mirengke lagu kula nggih, Bu. Ning lagu kula saya kok, Bu. Bertambah kini usiamu, langkahmu semakinlah pasti.
arti bagi Allah Rabbi Rabbul Izzati. Allah tak mampu menangkan neraka dan tak mampu mungkin kepada dengan dia untuk merokok. Tinggi pulau sini menawi keluarga nama batas harapanku. Andai surga Insya Allah disambut dalam share ke digital nanti sampai ke panjenengan sedoyo. maaf dan rahmat Sekali waktu tinggal maaf terus harapan kesalahan saja sekali-kali jangan insya Allah kalau mau lebih suarga menikah namun karena rahmat dan karunia Allah saja. Nek dihitung-hitung tenang niku ketoke serah padamu nek dihitung-hitung tenang ini karena rahmat pemberian Allah lah ya saking menika monggo dipun terasaken amalianipun. Kula tambahi malih menika wau. Wonten piyantun saderengipun sare menika ndongani teman-temanipun ngantos 7 dosa. Ndongani piyantun sanes sae menapa mboten? Menapa malih menawi diam-diam nggih. Ya Allah, semoga temanku si A tidak kena COVID, mudah-mudahan. Wonten menika ngantos piyambakipun nyebat 7 dosa piyantun. Yen ngapunten Pak, mboten perlu arta to piye? Ning insyaallah, ngaten nggih, insyaallah menika sampun saged kangge samu. Dados kula panjenengan prisa nggih nyuwun ngapunten menika Islam menika luar biasa. Ingkang bodho mlebet swarga, bodho karena sikonnya bodho sampun prisa nggih. Bukan karena malas belajar, bukan lho jeneng karena bodho ngoten mlebet swarga saged menapa mboten? Yen ngapunten tukang becak mlebet swarga saged menapa mboten? Sedaya saged nggih to, profesor mlebet swarga saged. Nggih, profesor mboten saged nyepeleken ajaran Islam nggih mboten saged. Nggih mugi-mugi panjenengan sampun prisa menapa ing badhe kula semoga kening kangelan mulut tidak bisa mewakili apa aja hati. Ning pokokipun siapa saja punya hak, punya bisa masuk surga, masuk surga maten kita. Mboten namung sing kuliah tok, zaman riyen mboten wonten kuliah gitu. Nah, nek nek sing kuliah tok ya sing mboten saged mlebet ngoten nggih. Terus saya saged mlebet. Nah, wangsul monggo mencari cara agar kita dipantaskan oleh Allah ditolong untuk masuk surga. Rencang kula malih piyambakipun gadah percetakan ageng. Saemut kula pegawinipun swidak kemawon wonten. Napa Bu iki dilampahi? Insyaallah piyambakipun mesti salat wonten masjid, salat subuh wonten masjid. Saderengipun wangsul menika mampir toilet. Lajeng ngresiki toilet. Nggih, ngresiki toilet masjid. Ngresiki toilet masjid. Sak sampunipun menika sampak wangsul. Sakjane nek ngresiki toilet kan diam-diam itu ya Bu ya, mesti diam-diam. Tapi saya yang jauh saja tahu. Nah, piyantun Jawi ngendika becik ketitik Allah. Enggak ada niat untuk di share itu, enggak ada niat sama sekali. Tapi wong yo kebaikan, kuweni nggih, kuweni prisa nggih. Kuweni dibu ngoten nggih, tamu-tamu nggih tetep mampet ngoten nggih. Nah, mila saking menika para rawuh sedaya ingkang kula hormati, mari kita terus mencari cara agar kita pantas ditolong oleh Allah. Pantas ditolong oleh Allah. Mas Bayu tadi di mana ya? Mas Bayu? Mas Bayu? Belum boleh.
Kemudian alhamdulillah kami mentabulasi itu Bu ya. Amaliyah hamba Allah yang istimewa. Meskipun tadi ketinggalan catatannya, tapi alhamdulillah banyak. Nah, insya Allah nanti kalau ingat kami sampaikan. Pak Bayu tadi mana? Jadi semoga kalian dulu menikah, monggo besar-besaran menikah surat Al-A'raf 126, surat Al-A'raf ayat 126. Di samping kita share pada berikut kalian mentosi Pak Bayu. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Kula tuntun rumiyin nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Menika artosipun sampun wonten nggih panjenengan serveran. Duduk dulu teman. Ya Rob, maten nggih. Penuhilah dadaku dengan kesabaran dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Ya Robbi, penuhilah dadaku dengan kesabaran dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Soal sabar, mangke pengawasanipun sak anu piyambak nggih, kali pembicaraan piyambak. Ning pengalaman kula badhe pejah menika Bu, nika simak kula wonten. Ternyata banyak nesune atau tidak nesu ya, Pak? Saya banyak nesune apa banyak tidak nesu? Apa? Ternyata banyak nesunipun. Nah, menika kok. Rak mboten saya to, Bu. Nggih. Ternyata banyak nesune. Nggih karena merasakan sakit, Bu. Karena merasakan sakit, merasakan macam-macam. Soal kula nyuwun dikukur men marai padu ya. Dikukur nih. Dikukur dhuwure. Oh kebablasan. Metu meneh. Niku nggih marai nesu, Bu. Menika nggih. Ya, maksud kula menika puji. Maka dipintakan sejak sekarang, baik itu maksud kula. Dipintakan sejak sekarang. Terus dipadosi sing kotak. Tapi kadang-kadang kotak somong. Nggih. Tapi insya Allah kita dengan memohon kepada Allah dan kasih sayang Allah kan bisa. Lajeng menika wafatkanlah dalam keadaan Islam. Kula menika hari-hari pertama tasih saged salat jamaah, Bu. Hari-hari pertama. Ning badhe menika nek salat jamaah tak ngimami kula ternyata sok keliru. Nggih. Sok keliru. Lah lajeng kula haripun terus salat dhewe-dhewe. Niku rak sampun dados serah mboten saya terus. Tadinya salat jamaah itu badhe kuwi. Wis salat dhewe-dhewe wae nek aku ngimami keliru. Lah kula salat subuh piyambak nganti ping 4 ya, Bu. Nggih. Dados mangke tunggal rakaat, tunggal setengah, bablas film. Pun baleni melih, bablas melih film melih. Ngantos ping sekawan ngoten. Terus kula lajeng kesimpulan ya Allah. Ternyata menika nyuwun ngapunten nggih amrih hati-hati maksud kula ya nggih. Jak boten meden-medeni boten semuanya pasti kita lalui. Nggih. Ya ternyata tidak mudah untuk husnul khotimah. Makanya kita harus dari sekarang mempersiapkan diri. Nah, alhamdulillah lewat Bu Sito sudah membuka keran untuk menopang tumbas tanah di tempat kami. Monggo ingin sampun alhamdulillah kalau sampun dipun sukani kertas kalian Bu Sito ingin dereng. Nah,
Bila umpami kalau sak menikah saja nih bayaripun pinjam nanti kan kenapa gitu ya. Terus nanti umpami pun sak menikah dari ngasarto jadi namun ketika bagaimana kalian Gusito saya sanggup sekian tapi barangkali masih sebulan lagi 2 bulan lagi gitu ya juga nggak apa-apa gitu ya. Kita semua gak akan mangke pokoknya pun peluang untuk cari pahala segera dikejar. Alhamdulillah konten pesantren Al-Hikmah menika Gusito sampun pirsa, ibu-ibu sanes pirsa. Menika lemahipun bapak kula sak keluarga. Yen ngapunten lho niki namung gojek kecil. Kula rikala bapak kula tasih sugeng niku tadi wah bapak penak banget. Sareane omah ganjarane akeh terus milih aku sementara nang kene namung gojek niku. Kan sak menika sampun seda langsung santrinipun sakno kawan atau 50. Kami sholat, kami belajar, insya Allah tak milih teras menikah tem bapak kalau tak keluarga menikah di sini. Amoga bu, fastabihul. Yang tadi sudah ketemu? Belum pikir. Masya Allah, belum pikir. Bu Sita ingin kotak-kotak menikah pada jadi ingin umur sekian. Iya wonten. Wonten sampun kula share wonten grup ya di Al-Mar'atus Sholihah. Silakan dibuka. Tidak masuk ke tempat Pak. Ayo. Dimasukkan dulu. Ing namung Pak. Intinipun menika wau Bu. Menawi yuswa sampun 40 ke atas tidak ada lain kecuali ibadah dengan sungguh-sungguh. Intinya namung menikah, kalau kotak kan menikah nggih. Untuk belajar dia bareng namung nggih mbok bilih mboten segairah ketika masih muda dulu. Ngoten nggih. Lajeng badhe pados dak napa arta nggih bareng nggih. Wong kita manusia biasa. Ning stresingipun monggo ibadahipun ingkang saestu. Nggih. Kalau kinten menikah kemauan ingin sakit dalam aturadan, mangke wonten tambahan werni-werni saking Bu Sita resmi. Intinipun monggo pumpung tasih wonten wekdal, ngoten nggih. Kula panjenengan mempersiapkan diri untuk dipanggil sama Allah. Monggo kula panjenengan fastabiqul khairat. Amaliyah menapa kemauan ingin saged pun lampahi. Lajeng donga dinunga. Kula kemawon damel lagu kemawon isinipun semoga kenalan saya yang tak kirimi lagu itu semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu ingkang rawuh wonten pengajian mriki kangge pungkasan lan keluarga ingkang wonten dalem benjang menawi katimbalan Allah mugi-mugi mesti katimbalan husnul khotimah. Wonten perintah lanjutipun saestu nyuwun pangapunten ingkang ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Dan kita semua bisa paham terhadap apa yang baru saja disampaikan kepada Ustaz Harun Rasyid. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian saya sampaikan kepada Ustadz Harun bahwa selama tadi kami menunggu kehadiran Ustadz, saya sudah membacakan kepada teman-teman daftar yang wakaf tanah. Penting untuk ibu-ibu semua mendengar, dan kemudian nanti sebentar lagi siapa saja yang terlibat di dalam wakaf ini juga akan saya share kepada Ustadz Harun. Akan tetapi yang sudah saya dahulukan adalah sejumlah uang yang baru saja saya transfer kepada Ustadz Harun melewati pondok pesantren. Yang pertama terkumpul 20.325.000, sudah langsung saya transfer. Kemudian ada susulan 300.000 juga sudah saya transfer.
dan susulan lagi 150.000 sudah saya transfer, dan terakhir baru saja ada tambahan 150.000 juga sudah saya transfer. Jadi total saya transfer 4 kali, total 20.925.000. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah lumayan jumlahnya dan bisa bermanfaat untuk pondok pesantren Al-Hikmah. Kita manajemen terbuka, Ustaz. Berapapun yang dikeluarkan di dalam pengajian ini pun juga selalu saya share di grup. Konsumsi ini disengkuyung oleh beberapa teman, tapi tidak mengikat. Jadi sudah otomatis kalau tekor sudah ada yang tombol, hamba Allah, sudah ada yang bisa tombol itu. Tapi peluang untuk teman-teman bisa bersedekah melewati pelaksanaan pengajian ini selalu terbuka, dan secara terbuka juga saya laporkan melewati grup. Grup ini sudah berumur hampir 6 tahun, hampir 6 tahun ini. Dalam pandemi yang 2 tahun ini, kita sudah melaksanakan pengajian sepanjang 8 kali. Jadi 8 bulan yang lalu kita sudah mengaji lagi. Ya, dengan cara seperti ini. Kemarin waktu gawat-gawatnya ini kursi agak jarang, sekarang sudah agak mendok, jadi direngkekan. Yang mendaftar untuk hari ini yang hadir 104, biasanya antara 100 sampai 150 yang hadir. Jadi kalau ASEAN ya bisa mepet-mepet, tapi ini kita masih pakai kursi. Termasuk sewa kursi pun itu juga kita masukkan di dalam pengeluaran yang kita laporkan pada teman-teman, supaya teman-teman bisa paham sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan seberapa jauh kita punya keterlibatan. Insya Allah malaikat di kiri kanan kita ini mencatat dan dilaporkan kepada Allah sebagai amal soleh kita. Demikian ibu-ibu, saya hanya mengingatkan, ketika kita keluar dari rumah atau menuju ke rumah, selama di perjalanan lihat apa saja ada kesempatan kita untuk bersedekah. Ya Allah, tukang sapu jalanan itu, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, anugerahkanlah rezeki yang cukup, anugerahkanlah kebahagiaan di akhirat kelak. Ini doa untuk mereka, dan kita tidak tuku, tidak beli. Begitu kita keluar dari mana saja, menuju kemana saja, apa yang kita lihat, itu kita doakan. Insya Allah itu peluang yang luar biasa, yang tidak kita nyono akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustaz Harun Al-Rasyid. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini memberikan manfaat yang besar untuk semua pihak.